Kembali di berita utama, jaga asa lolos Piala Dunia, Timnas Indonesia siap menghajar Tiongkok dalam pertemuan kedua di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta nanti. Kemenangan mutlak menjadi syarat bagi skuad Garuda untuk bisa menembus turnamen sepak bola terbesar sejagat. Apalagi Indonesia mengemban misi balas dendam setelah kalah 1-2 dari Tiongkok di pertemuan pertama saat diarsiteki oleh Shin Tae-yong. Tensi tinggi diprediksi akan tersaji di GBK 5 Juni mendatang dan nantinya akan terbang ke Jepang untuk bermain tandang. Lalu bagaimana persiapan Patrick Kluivert untuk tetap menjaga asa meraih tiket Piala Dunia? Patrick Kluivert memanggil 32 pemain untuk 2 pertandingan terakhir melawan Tiongkok dan Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Mayoritas pemain yang dipanggil masih langganan timnas sejak era Shin Tae-yong serta pemain naturalisasi baru seperti Dane James, Joy Pelupessy, dan Ole Robedi. Skuad ini menunjukkan kombinasi pemain lokal dan diaspora dengan 16 pemain berkarir di luar negeri, 12 diantaranya pentas di liga-liga di Eropa. Nantinya hanya akan ada 23 nama yang masuk daftar susunan pemain dalam satu pertandingan. Pemain-pemain yang dipanggil ini tak lepas dari pantauan Patrick Kluivert dan para asisten pelatihnya selama ini. Kluivert bersama asistennya Denny Lanzat memantau laga antara Persis dan Dewa United dari tribun VVIP Stadion Manahan. Terdapat sejumlah pemain yang menjadi langganan timnas dalam pertemuan kedua klub tersebut seperti Ramadan Sananta, Ricky Kambuaya, Septian Bagaskara hingga Eki Maulana Fikri. Dan para pemain yang dipantau tersebut akhirnya dipanggil timnas. Pasti setiap pemain ingin memberikan terbaik, untuk dipilih atau enggak itu keputusan pelatih. Dan kita sebagai pemain harus memberikan yang terbaik dan kepada semua tim dan juga kepada teman-teman. Persaingan lini kiper timnas Indonesia memang sengit, saudara. Dari 5 penjaga gawang yang dipanggil Kluivert, terselip satu nama yang mencuri perhatian, yaitu Reza Arya Pratama yang menjadi andalan PSM Makassar di bawah mistar gawang. Dibanding 4 pesaing lainnya, Reza kalah jam terbang. Namun Reza yang tampil apik bersama Juku Eja membuat dilirik Kluivert. Kiper FC Dallas Martin Paes dipastikan absen melawan Tiongkok karena hukuman akumulasi kartu. Reza akan bersaing bersama kiper yang juga berkarir di laga domestik, yaitu Hernando Ari, Nadeo Argawinata, serta penjaga gawang Palermo Emil Audero. Peluang Emil Audero untuk menjadi starting 11 melawan Tiongkok sangat besar. Meski Emil gagal membawa Palermo promosi ke Serie A Italia, kegagalan ini menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia. Pasalnya, kiper yang lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat ini belum menjalani debutnya bersama skuad Garuda. Tentu, absennya Martin Paes membuat Emil berpeluang besar diturunkan oleh Kluivert saat melawan Tiongkok. Kalau saya melihat pemanggilan Reza ini keinginan pelatih untuk untuk melihat alternatif. Karena posisi 2 kiper utama itu sudah jelas, Martin Paes dan Audero. Kiper ketiga itu yang dicari, entah itu Nadeo, entah itu Hernando, atau sekarang ada pilihan Reza Arya. Lebih merupakan upaya pelatih untuk melihat alternatif, terutama pemain atau kiper yang punya prospek ke depan. Ini benar ini cara memilihnya. Jadi daripada memanggil Sahrul Trisna misalnya, memang lebih efektif kalau kita memanggil Reza yang secara usia masih lebih muda, lebih punya perkembangan ke depan. Nah, jadi ini cara berpikir yang tepat. Dari 32 nama pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert, tidak ada nama salah satu juru gedor timnas Ragnar Oratbangun dan pemain belakang Elkan Bagot. Elkan tidak masuk daftar Garuda Calling, meskipun kabar yang beredar, Elkan saat ini sedang liburan di Bali, yang dimana Bali telah dipilih menjadi tempat pemusatan latihan timnas. Tentu hal ini menimbulkan spekulasi di publik. Memang sebelumnya Elkan sempat menolak dipanggil timnas pada awal Maret dengan alasan ingin fokus membela klubnya yaitu Blackpool setelah cedera panjang. Kondisi tersebut, saudara, disebutkan Ragnar di akun Instagram miliknya.
Dear supporter, karena kondisiku, aku tidak bisa bergabung dengan tim untuk 2 laga terakhir di babak ini. Aku tidak ingin berada di tempat lain selain di atas lapangan berjuang untuk Garuda. Tetapi kesehatan lebih utama. Musim panas ini aku akan berusaha sekuat tenaga agar bisa fit 100% di awal musim baru. Wah, padahal Ragnar Oratmangun ini selalu menjadi andalan lini depan timnas Indonesia. Lalu bagaimana Patrick Kluivert mengatasi kondisi ini? Stefano Lillipali kembali dipanggil setelah cukup lama namanya tidak masuk daftar pemain timnas. Bahkan performanya sangat bagus bersama Borneo FC di musim 2023-2024. Lillipali tidak dilirik Shin Tae-yong sama sekali. Terakhir kali Lillipali bermain untuk timnas yaitu pada September 2023 saat laga uji coba internasional melawan Turkmenistan. Lillipali dapat diplot menggantikan Ragnar Oratmangun maupun Marcelino yang terkena akumulasi kartu sebagai juru gedor timnas. Begitupun dengan kembalinya Asnawi Mangku Alam yang mencuri perhatian publik. Asnawi tidak dipanggil oleh timnas saat menghadapi Australia dan Bahrain dalam babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran ketiga. Kesempatan ini harus dimanfaatkan Asnawi untuk menembus kegagalan sebagai kapten tim di pertemuan pertama melawan Tiongkok. Saat itu Indonesia kalah 1-2 dari Tiongkok. Dari segi tim tamu yaitu Tiongkok, rupanya sang pelatih Branko Ivanovic terancam kehilangan jabatannya jika sampai kalah dari timnas Indonesia pada laga di Stadion GBK Jakarta 5 Juni mendatang. Ancaman tersebut disebut oleh media Tiongkok jika pasukan tim naga gagal melaju ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Dalam catatan, Ivanovic sudah berpengalaman 11 kali melawan tim ASEAN dan belum pernah tumbang. Saat ini timnas Tiongkok berada di posisi paling bawah klasemen grup C mengumpulkan 6 poin. Sementara buntut tindakan diskriminatif supporter Indonesia saat menjamu Bahrain, Federasi Sepak Bola Dunia FIFA menjatuhkan denda 400 juta rupiah kepada PSSI. FIFA juga mengurangi jumlah penonton sebanyak 15% dari kursi yang tersedia saat laga kandang melawan Tiongkok pada 5 Juni mendatang. Dalam surat tersebut disebut bahwa pada menit 80, sekelompok supporter yang berada di sektor 19 Stadion GBK meneriakan slogan xenofobia yang merupakan ketidaksukaan atau ketakutan terhadap orang-orang dari negara lain. Usai Indonesia mendapat sanksi dari FIFA, media di Tiongkok membuat heboh publik. Salah satu media Tiongkok 163.com menyebut Indonesia yang telah 2 kali mendapat sanksi FIFA bisa dicoret dari kualifikasi Piala Dunia Zona Asia jika kembali mendapat sanksi. Sanksi FIFA membuat timnas Tiongkok diuntungkan karena mengurangi kebisingan supporter skuad Garuda yang kerap membuat tim tamu merasa terintimidasi. Jika Stadion GBK menampung 77.000 penonton, artinya sekitar 10.000 bangku penonton tidak dapat ditempati pada laga antara Indonesia melawan Tiongkok nanti. Tiket pertandingan antara Indonesia melawan Tiongkok di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta sudah ludes terjual, saudara. Harga tiket dijual bervariasi mulai dari Rp300.000 hingga Rp1.750.000. 80% penjualan tiket yang dibuka pada 15 Mei lalu dalam sekejap sold out. Sisa 20% tiket yang dijual pada 19 Mei juga terpantau ludes terjual. Jawab pertanyaan mengenai tidak dipanggilnya Ragnar Oratmangun dan Elkan Bagot ke skuad timnas jelang hadapi Tiongkok dan Jepang, Exco PSSI Arya Sinulinga bilang Ragnar dalam kondisi sakit, sementara Elkan masih fokus untuk klub. Ragnar Oratmangun dipastikan tidak akan ikut dalam rombongan pemain timnas untuk pemusatan latihan di Bali. Arya Sinulinga bilang Ragnar tidak fit. Pemain berposisi winger ini masih dalam kondisi sakit sejak beberapa pekan ke belakang. Sementara Elkan Bagot meski kini tengah berada di Bali tidak diikutsertakan dalam skuad. Arya bilang bek jangkung ini masih memprioritaskan diri untuk klubnya. Meski begitu PSSI tetap optimis dengan skuad yang ada. Mengingat Indonesia memiliki stok pemain belakang melimpah seperti Jay Itzes, Miss Hilgers, Justin Hubner hingga Rizky Ridho.
Orang Mangun ini memang kemarin menyampaikan ke kita bahwa dia kena sakit dan harus ada proses penyembuhan karena kesehatan sangat penting pasti ya, sehingga kita juga support Orang Mangun untuk bisa istirahat sehingga dia tidak masuk dalam Garuda Calling. Sementara yang kedua yang ramai juga adalah Elkan Bagot. Elkan Bagot ini sudah ini ya udah lama kita tanya, sejak lama itu udah mengatakan bahwa dia fokus untuk di klub. Jadi ya kita serahkan semua kepada Elkan juga sebagai pemain, dan kita hargai dan hormati Elkan yang memang fokus di permainan di klubnya, walaupun mungkin lagi libur tapi tetap aja dia fokus di sana. Indonesia kini mengemas 9 poin dan berada di urutan keempat klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terpaut 4 angka dari Australia dan 1 poin dari Arab Saudi. Dengan menyisakan 2 laga, peluang skuad Garuda masih terbuka untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, termasuk peluang tipis untuk lolos langsung di putaran ketiga ini. J. Itzes dan kolega bisa lolos langsung jika berhasil membungkus 2 kemenangan sehingga mengoleksi 15 poin, asalkan Australia dan Arab Saudi selalu kalah di waktu yang bersamaan. Ya, lawan Tiongkok itu adalah pertandingan yang tidak bisa ditawar, harus menang ya. Dan Indonesia tidak punya pilihan lain kecuali harus mengalahkan China atau Tiongkok untuk menyegel posisi ke putaran keempat. Supaya nanti di pertandingan terakhir lawan Jepang kita tidak terbebani kewajiban harus menang di kandang tim yang sangat kuat. Karena itu saya berharap di persiapan yang lebih panjang kali ini, di pertandingan berikutnya, kita bisa menampilkan performa yang lebih bagus. Dan kalau melihat materi pemain yang dipanggil oleh Clifford, sebetulnya sudah terbayang apa yang akan dia lakukan, cara mainnya seperti apa, susunan pemainnya seperti apa sudah terbayang. Tidak akan berubah dibanding pertandingan terakhir kemarin, kecuali Marcelino dan Martin Pas. Timnas Indonesia kembali akan berjuang meraih kemenangan untuk menjaga asa lolos Piala Dunia 2026. Sebagai persiapan, skuad racikan Patrick Kluivert akan menggelar pemusatan latihan pada 26 Mei di Bali. Sukses bukanlah pilihan, melainkan tujuan yang harus diraih. Tidak ada kata menyerah di dalam kamus juangmu. Maju terus Timnas Indonesia.